wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pringsewu. Saya Soki Wafa dari UPT SMP Negeri 1 Pagelaran. Saya Tri Ferdianto dari UPT SMP Negeri 1 Atap 1 Parajuka. Saya Indah Nur Komala Dewi dari SMA Negeri 1 Pringsewu. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Baik Pak Tri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Pak Tri? Alhamdulillah sehat Pak. Wah, berarti luar biasa ya Pak Tri hari ini. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai proses coachingnya nih ya Pak Tri ya, saya akan berperan sebagai seorang pengamat ya atau observer yang akan melihat bagaimana proses Pak Tri ya dalam melakukan coaching dengan coaching. Dan sebelum Bapak memulai percakapannya ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Pak terkait rubrik penilaian dalam observasi saya nanti. Nah, jadi agar Bapak tahu ya dalam proses percakapan nanti, Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Pak ya. Dan tentunya Bapak juga harus memiliki kehadiran penuh, presence dalam kehadiran tersebut. Kemudian mendengarkan aktif Pak kepada coach Bapak dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Jadi saya juga berharap nanti dalam proses percakapan Bapak itu ketika melakukan sebuah coaching, Bapak jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu yang pertama tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Kemudian rubrik penilaian akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak tersebut Pak ya. Jadi bagaimana Pak, bisa dipahami penjelasan saya sebelumnya? Iya Pak, paham Pak. Baik, oke Bapak. Jadi kalau begitu, selanjutnya ini sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Boleh Pak ya? Iya tentu boleh Pak. Baik, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan nih dari proses percakapan tersebut Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua Pak. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Wah, berarti luar biasa Pak ya. Yang ingin kembangkan yang pertama berkaitan dengan mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak ya. Nah, dari dua kompetensi tersebut, kira-kira bagian kompetensi mana yang mungkin lebih spesifik Bapak ingin kembangkan dalam proses coaching tersebut nih Pak? Nanti untuk potensi spesifikasi adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coach saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Jadi memang kalau menurut saya memang juga mendengarkan aktif ini merupakan kunci Pak ya dari kesuksesan dalam menggali banyak hal dari seorang coach nanti Pak ya. Nah, Bapak untuk yang pertanyaan terakhir ini perihal indikator ketercapaian Pak ya, yang ingin Bapak tuju dalam proses coaching tersebut. Apa sih Pak indikator keberhasilannya Pak kira-kira? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju Bapak, itu yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya menetapkan alur tirta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach itu sendiri maksudnya, agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau temui. Baik, semoga indikator yang Bapak sampaikan tadi sudah sesuai dengan alur tirta Pak ya. Dan kemudian ide-ide dari coach tersebut bisa maksimal dan juga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya Pak ya. Dan sepertinya hanya itu yang saya ingin tanyakan kepada Bapak. Terima kasih, dan selebihnya setelah itu Bapak bisa mulai percakapan. Oke, sukses Pak ya. Terima kasih Pak. Sama. Baik, silakan dimulai Pak. Siap Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam Pak Tri. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Tri gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Oh iya Ibu, kemarin sepertinya ada yang mau Ibu diskusikan. Iya Pak, benar. Saya ada yang ingin didiskusikan dengan Bapak. Kira-kira apakah Bapak hari ini ada waktu luang Pak? Insya Allah sekarang saya ada waktu luang Ibu. Terkait diskusinya kira-kira mau membahas tentang apa Ibu? Jadi gini Pak, saya menemukan sebuah permasalahan terkait siswa saya yang kurang aktif Pak di kelas, dan ini meresahkan saya selaku guru di kelas tersebut. Baik, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari tujuan diskusi kita hari ini? Untuk yang saya harapkan dari diskusi kita hari ini, saya ingin menemukan solusi untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran saya di kelas, seperti itu. Baik, kalau begitu di sini Ibu merasa resah ya terkait siswa yang tidak aktif di kelas. Kira-kira boleh Ibu ceritakan terlebih dahulu kejadian lengkapnya Ibu? Jadi gini Pak, sebenarnya siswa saya di kelas itu seperti kurang bersemangat ketika saya itu sedang menjelaskan. Mereka terlihat tidak antusias dalam pembelajaran yang saya sampaikan di kelas mereka, seperti itu Pak. Jadi Ibu ingin siswa itu lebih aktif dan antusias ya Iya, di benar. materi yang sedang Ibu sampaikan tersebut. Benar Pak, benar. Lalu menurut Ibu, mengapa keterlibatan siswa dalam materi pembelajaran ini penting bagi Ibu? Saya merasa bahwa dengan meningkatkan keterlibatan siswa di kelas, maka mereka akan lebih aktif dan dalam belajar nanti hasil belajar mereka akan meningkat Pak, seperti itu. Baik, kira-kira menurut Ibu, apa yang menjadi hambatan utama dalam meningkatkan keterlibatan siswa di kelas dalam materi tersebut? Menurut saya yang menjadi hambatan dari beberapa siswa yang terlihat kurang aktif itu karena kurangnya motivasi dan juga seringkali tidak fokus dalam pembelajaran yang saya sampaikan Pak. Kira-kira apakah ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi keterlibatan mereka? Mungkin karena metode pengajaran yang saya lakukan kurang menarik atau kurangnya variasi dalam pembelajaran yang saya sampaikan, seperti itu Pak. Baik, menurut Ibu pembelajaran yang dilakukan kurang menarik. Ya, benar. Kira-kira situasi konkret seperti apa yang Ibu maksud? Misalnya dalam kondisi ketika saya memberikan penjelasan panjang lebar kepada siswa, namun beberapa siswa itu terlihat tidak fokus terhadap pembelajaran yang saya sampaikan, seperti itu Pak. Makanya mereka seperti mengantuk dan sebagainya. Kalau begitu, menurut Ibu, adakah ide atau strategi yang mungkin Ibu coba untuk meningkatkan keterlibatan siswa di kelas saat pembelajaran? Saya akan mencoba melakukan pembelajaran yang lebih menarik agar nanti minat siswa menjadi lebih berminat ya Pak terhadap pembelajaran saya dan juga lebih aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran seperti lebih banyak kegiatan interaktif, juga diskusi kelompok kecil, permainan, dan juga penggunaan media visual, seperti itu Pak. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali Ibu. Dari ide-ide tersebut, mana yang ingin Ibu coba terlebih dahulu? Saya akan mencoba terlebih dahulu mungkin dengan menggunakan metode diskusi dengan kelompok kecil, seperti itu Pak. Lalu bagaimana Ibu akan mengimplementasikan diskusi kelompok kecil dalam kelas Ibu? Saya akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil dan kemudian memberikan topik untuk mereka diskusikan dengan materi yang relevan dengan materi yang akan saya sampaikan, seperti itu Pak. Baik, lalu kapan Ibu berencana untuk melakukannya? Saya akan melakukannya di pertemuan berikutnya di hari Senin Pak. Luar biasa, kita bisa melihat hasilnya pada sesi berikutnya ya Ibu. Kalau begitu, apakah ada hal yang ingin Ibu diskusikan? Saya rasa untuk hari ini cukup Pak, terima kasih Pak.
sama-sama Bunda, semoga sukses dengan rencananya ya Ibu. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama Ibu. Oke, Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Oke, baik Bapak, tadi kan saya sudah mengamati ya proses percakapan Bapak sebagai coach dengan coachee terkait proses coachingnya. Nah, ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan pada Pak Tri, saya ingin menanyakan dulu Pak ya beberapa hal. Boleh nggak? Boleh Pak. Oke. Nah, jadi Bapak, untuk yang pertanyaan pertama nih Pak ya, apa yang sudah Bapak lakukan sih pada saat melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bapak tadi? Oke Pak, untuk yang saya lakukan di coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa pemeriksaan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya siapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oh gitu ya. Jadi yang sudah Bapak sampaikan tadi kan sesuai ya dengan catatan saya nih Pak ya. Jadi di catatan saya yang pertama Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemiritaan kan. Dan buktinya tadi Bapak ketika ngobrol itu saya lihat merasa setara. Terus tidak ada perbedaan tingkatan. Kemudian Bapak juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif. Terus Bapak berusaha menggali kreativitas dari coaching untuk mengeluarkan solusinya Pak ya, solusi terkait masalah yang coaching ada. Terus di catatan saya Bapak juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada coaching untuk memaksimalkan potensi dari seorang coaching, dan juga Bapak saya lihat sudah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dari catatan yang sudah saya catat. Dan itu sudah terlaksana. Dan yang paling penting nih Pak ya, dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Bapak sudah menerapkan percakapan sesuai alur Tirta ya. Di mana kita bisa lihat yang pertama Bapak sudah menerapkan tujuan, identifikasi, kemudian dilanjutkan dengan gambaran umum Pak ya. Dan saya lihat juga tadi Bapak sudah melaksanakan proses coaching dengan baik, luar biasa. Terima kasih Pak. Ya, nah ini ada pertanyaan terakhir nih kepada Bapak berdasarkan hasil coaching tadi. Kira-kira kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan proses coaching tadi nih Pak? Oke Pak, ya kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh yang mana mungkin tadi merasa ada sedikit unek-unek begitu. Kemudian seharusnya saya menggunakan mungkin salah satu teknik agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi kehadiran penuh ya Pak ya, yang saya katakan di sini. Iya Pak. Jadi itu menjadi harapan Bapak agar lebih bisa dikembangkan gitu ya, research jadi Pak ya. Nah, saya berdoa dan berharap semoga teknik ini juga bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak. Dan juga tidak hanya potensi ini sih Pak ya sebenarnya, karena ada potensi yang lain juga agar semakin tajam ketika Bapak memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap coaching. Nah, saya juga berharap semoga porsi ini bisa menjadi bekal untuk Bapak agar apa ya nantinya ke depannya Bapak dalam memberikan proses itu sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam coaching, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach. Dan Bapak semoga bisa tetap berpegang teguh terhadap alur Tirta. Jadi alur Tirta bisa dilaksanakan terus. Itu Pak ya? Oke Pak. Terima kasih Bapak. Oke, jadi itu sebenarnya sebuah proses yang sudah sangat luar biasa dan saya apresiasi. Semoga bisa berdampak bagus untuk Bapak. Pak ya? Ya, terima kasih Pak ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri dan semoga sukses terus melalui konflik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.